gitu. Nah, ini manuver under the radar sebenarnya, bener-bener tidak ada tercium sama sekali kedatangan Zeki Celik ini. Memang biayanya pun ini sangat-sangat luar biasa kayak ini. Manajemen kita yang baru ini ya kan gratis, hanya mengeluarkan biaya registrasi sebesar 1 juta euro. Luar biasa kan ya, pemain inti AS Roma guys yang bakal main di Liga Champions mau-maunya datang ke Juventus yang main di Liga Eropa ya kan, dengan biaya registrasi cuma 1 juta euro Si gitu. Pellegrino ini sih gua rasa gambling kalau Juve bikin dia striker utama ala Vlahovic atau malah kayak Kolomboani ya. Ya nggak Dianya mungkin sih, kayaknya nggak bakal- mungkin dia striker utama sih. Kalau Jeff kita sih lihat positioningnya emang udah pasti dia sebenarnya masih striker cadangan lah gitu, tapi yang pasti dapat menit gitu 20 menit terakhir atau kalau lawan Lege dia inti. Here we go, Zeki Celik, pemain sinetron Turki nih, drama Turki. Gue pertama kali ngelihat Zeki Celik, namanya mirip-mirip gue nih, Zeki-Zekian, mirip-mirip kayak aktor Turki ya. Cuman Ganteng ini sih pemain emang. bola ya. Pokoknya postur-postur sinetron Turki Iya. deh. Cuman udah beberapa hari sih sebenarnya agak telat kita. Cuman kan ini masalahnya dia juga mendadak. jadi gua ya wajar dong harusnya kita baru bikinnya sekarang. Oke, nanti kita ngomongin Zeki Celik, terus kita ngomongin Spain Conrads ya, Piala Dunia. Terus terakhir kita ngomongin Matteo Pellegrino ya. Jadi ada 3 materi yang kita bahas. Ini. Terus gua Jeki yang akan memandu untuk sesi kali ini, dan bersama teman-teman gua hari ini ada yang pengantin baru. Itu dia. Pengantin baru, siapa pengantin baru kita? Siapa? Halo Siapa yang teman-teman Suara Juventus ini. Pengantin ini dia baru, pengantin alhamdulillah baru guys. nih. Alhamdulillah nih Ya. ya, Ricky jadi pengantin baru nih. Oke, silakan perkenalkan Ricky. Ya, halo teman-teman Suara Juventus ini, ketemu lagi. Udah lama banget nggak ngobrol di Suara Juventus ini. Ricky dari Taman Mini, guys. Oh, teman. Oh iya, sekarang udah di Taman Mini. Ya Allah, wah gue udah nggak bisa pakai Taman Mini Bukan, lagi dong. sekarang kan Poesat. Iya. Iyalah, Iya, Poesat. betul, Budut ya. lo berarti Sekarang- lo sama Budut. Sekarang saya Lucu. sudah tinggal di Jakarta Pusat, Batis guys. Ya, Budut lo, kebiasaan kalau Taman anak Mini. Jakarta Pusat kan terkenal Budut. Iya. Oke, Oke, lanjut. selanjutnya dengan siapa? Seperti biasa Genta Sudimara, sudah Oke. lama tidak jumpa. Oke, Genta ya. Kita ngomongin Piala Dunia nih, Gen. Lu kan aktivis anti Argentina lo. Iya dong. aktivis Tetap anti kabur, kan? aktivis anti Anti-best saya. Argentina. Oke, nanti kita ngomongin itu lah ya. Tapi sebelum kita ngomongin Piala Dunia yang lagi rame ya. Ya rame lah orang final. Kita ngomongin Zeki Celik yang here we go, yang nggak pernah ada yang nyangka-nyangka. Kita nggak pernah pernah bikin rumornya sekali. Cuman kita pikir rumornya itu hanya sekelebat lah. Ternyata here we go, semua orang nggak tahu. Bahkan Fabrizio Romano aja dia mengatakan ini here we go diambil dari Romeo Agresti. Romeo Agresti juga nggak tahu. Jadi intinya sampai di event Romano aja dia nggak tahu. Ya dia bergabung statusnya free transfer, ada biaya yang cukup murah 1 juta euro, dan ini membuat semua orang terkejut ya, bingung, karena ini kalau dipikir-pikir kan sisi kanan kita akhirnya jadi ada alternatif selain Kalulu. Kalulu tuh main mulu, untung nggak pingsan tuh orang di lapangan ya. Main mulu dia, main mulu, nggak ada ganti-gantinya. Dan anehnya juga, kalaupun ada gantinya, Juventus lebih memilih mainin di situ Weston dibanding Ruggie atau siapalah. Pokoknya dia nggak mau mainin selain Weston. Home main di setengah musim, di pertengahan musim datang. Cuman anehnya dia sesuai dengan cita-cita Juventus, pemain datang harus cedera. Jadi cederaan. Jadi home tuh nggak diperpanjang ya, Kepe? Nggak diperpanjang. Ya, aneh banget ya, orang datang cedera. Aneh. Menurut gue udah paling aneh deh. Orang datang cedera tuh paling aneh. Orang mah semusim dulu padahal cukup menjanjikan ya, Kep, sebenarnya. Jadi cedera. Cukup. Nah, akhirnya di musim baru ini tiba-tiba home kedalaman squad akhirnya menjadi bertambah. Kalau lu punya alternatif yaitu Zeki Celik.
Dan setelah itu kita pengen bertanya nih kepada Ricky nih. Ya. Ini nggak ada kabar, ya datangnya nggak ada kabar. Terus juga tahu-tahu here we go. Dan ini bukan cuma Zeki Celik aja ya, tapi ini juga Jeff Ekator juga gitu. Lu termasuk terkejut nggak dengan kedatangan Zeki Celik yang tiba-tiba here we go, yang tiba-tiba kita nggak pernah tahu ini ada rumornya yang mendekati. Biasanya kan kalau ada rumornya tuh suka kenceng tuh. Terus yang pertanyaan kedua, ini udah 2 pemain nih kayak begini nih, ya. Si Cannavali, ya Mas Ara, mungkin Cannavali lah kasarnya kan dia sebagai Ya. bosnya saat ini. Gaya-gayanya nggak mau ngasih tahu semua orang. Ya, bisa jadi nih lagi banyak nih underground nih negosiasi seperti Osimhen. Ya kan Betul. nggak tahu nih. Nah, menurut lo yang Parah. pertama lo meresponnya seperti apa dengan Here We Go-nya Zeki Celik? Kedua adalah apakah ini menjadi sebuah pola atau kebetulan di 2 pemain ini? Silakan, Ricky. Oke, Zeki Celik. Wow. Makanya ini sebenarnya kayak ya, jujurnya gue baru mengikuti Zeki Celik itu satu musim terakhir lah, pas musim lalu Ya di Roma sebenarnya ya. karena dia sering banget bermain di AS Roma, terutama saat ketemu Juventus ya, tentunya gitu. Dan cukup impresif. Jadi memang ini pemain cukup underrated kayaknya ya, Cap. Jadi gak banyak orang yang ya nggak terlalu gimana-gimana gitu, tapi menurut gue dia bisa memberikan nuansa baru lah di Juventus lah. Jadi memang pemain muda ya kan, dia punya kecepatan di sisi sayap dan ya yang tadi bilang itu salah satu yang menjadi faktor utama adalah memberikan pengganti untuk Kalulu. Karena musim lalu Kalulu itu nggak main kalau nggak karena kartu merah, kalau nggak dia Iya karena istirahat kartu doang. merah emang. Ya betul, kartu merah Karena dia kartu. hampir hampir full satu musim kalau lu main gitu. Jadi kalau sampai cedera kayak waktu dia di Milan kan nanti efeknya kan jangka panjang kan, malah bahaya gitu. Nah, ini manuver under the radar sebenarnya, bener-bener tidak ada tercium sama sekali kedatangan Zeki Celik ini. Memang biayanya pun ini sangat-sangat luar biasa kayak ini. Manajemen kita yang baru ini ya kan gratis, hanya mengeluarkan biaya registrasi sebesar 1 juta euro. Luar biasa kan ya, pemain inti AS Roma guys yang bakal main di Liga Champion mau-maunya datang ke Juventus yang main di Liga Eropa ya kan, dengan biaya registrasi cuma 1 juta euro gitu. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya apa sih yang ditawarin sama manajemen Juventus ke Zeki Celik sampai dia mau gitu kan? Ini memang mengejutkan publik sebenarnya, apalagi di apa namanya, setelah Jeff Ekator terus tiba-tiba dia datang langsung nih. Nah, salah satu alasannya mungkin kenapa ini transfer terjadi secara diam-diam, menurut gue ini adalah menghindari bidding dari lawan kali ya, Kepe. Karena kan pemain ini kan juga habis kontrak kan. Kalau Iya. misalnya terlalu digembar-gemborkan, takutnya malah orang-orang jadi tahu siapa sih Zeki Celik yang diincar Juventus gitu. Pada akhirnya malah Juventus mendapatkan saingan baru gitu. Jadi memang ini operasi senyap sebenarnya. Dan bahkan kita aja nggak tahu ini tiba-tiba pemain datang. Gue juga kaget bangun tidur tiba-tiba buka IG. Lah, ini tiba-tiba masang foto pemain Roma. Here Iya we go kaget, aja ya. benar-benar gak ada info gitu. Jadi memang ini strategi komunikasi yang profesional banget dari manajemen Juventus yang baru ya kan, memilih bekerja secara diam-diam di belakang untuk negosiasi dan dokumentasi hitam di atas putihnya tuh bener-bener sampai selesai gitu, sampai Oke. deal Terus ya menurut lo kan. ada Dan kemungkinan nggak bakal begini lagi nih untuk beberapa ya minggu ke depan? ya, menurut gua ini akan ada kemungkinan lagi kayak pertama karena ini free transfer ya kan, potensi-potensinya terlihat cukup besar karena ini free transfer gitu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa pemain-pemain free transfer biasanya biddingnya banyak, apalagi dia istimewa gitu ya. Jadi kemungkinan besar Juventus yang saat ini memang keuangannya sedang tidak baik-baik saja ya kan, yang hanya terus akan mengandalkan pemain-pemain yang free transfer dan biayanya sangat murah, kemungkinan besar kedepannya tetap akan ada seperti ini sih, Cap. Gitu sih, memang menghindari peran bidding aja, bidding dari musuh aja sih kalau menurut gua. Jadi menurut lo Gitu. kejutan-kejutan yang tidak ada Ya. kabar sama jurnalis-jurnalis, nggak ada kabar dari media, tahu-tahu here we go gitu ya? Ya, Ini menurut gua bakal masih ada. bakal bakal ada lagi berarti. Masih ada menurut gua. Kemungkinan Wih, masih ada karena memang Juventus inceran adalah pemain free transfer. Jadi harusnya ada lagi sih. harusnya ada lagi ya yang Ya, underground ya. Ya ya. mudah-mudahan kalau memang underground Osimhen lah underground. Ke Kvaratskhelia Cap kayaknya Ya Cap. kan selama ini kan katanya Spalletti menginginkan mantan timnya. Terus Ya. Spalletti menginginkan striker. Kalau Mani kan susah, ya kan? Tahu-taunya lagi underground nih Juventus sama Osimhen. Ya siapa tahu.
Ya kan nggak tahu. Oke, kalau Betul. buat Genta, ini kan Zeki Celik posisinya fullback kanan ya. Nah, menurut lo nih dengan pengalaman Serie A, sebenarnya usianya juga udah nggak muda, udah usia peak juga sih, udah mulai menuju 30. Terus juga dia punya profil juga main di Liga Prancis juga sempat juara. Nah, menurut lu sebenarnya profilnya udah cocok belum dia menjadi bek kanan kita, ataukah lebih baik yang kayak Holm kemarin, ataukah ada yang lebih menurut lu profil Zeki Celik kayaknya masih belum, atau sudah pas, atau justru ini lebih baik gitu. Menurut lu gimana? Ya, kalau gue malah sama sekali nggak pernah lihat dia main ya. Tapi karena pertanyaan lo tadi soal profil, itu adalah hal pertama yang gue kulik Hmm. setelah tahu dia ke Juve gitu. Dan secara profil menurut gue cocok karena dia kelasnya bukan kelas Champions League gitu, kelas Europe League, dan cocok lah dengan Juve yang nanti akan main di Europe League. Tapi ini pemain pernah jadi kapten Turki juga beberapa kesempatan gitu kan, dan World Cup kemarin juga masuk squad gitu. Jadi sebenarnya cukup banget profilnya untuk Juventus saat ini gitu. Butuh pemain yang emang jam terbang internasionalnya bagus, punya pengalaman di World Cup gitu. Terus pernah juara Liga juga. Jadi cukup lah, bukan pemain grade A gitu, tapi secara pengalaman jaminan gitu. Kalau menurut gue gitu. Kayak dulu sebenarnya kayak Rick Steiner menurut gue juga bukan pemain grade A ya, tapi secara profil Ya, dulu ya. untuk Juventus zaman itu cocok banget Rick Steiner gitu. Punya Ya. pengalaman dan lain-lain gitu. Di Swiss juga kadang kapten. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu, tapi dia bukan sekelas Dani Alves memang gitu. Ya, ini mungkin si Celik ini kayak gitu. Cocok Iya, lah. iya. Kalau mainnya jujur gue nggak pernah merhatiin sih, tapi gue langsung lihat profilnya aja gitu. Oh, mungkin ini alasan Juve narik. Oke, oke. Gue pakai Oke, berarti Genta mengatakan bahwa profil ini saat ini Juve yang kelasnya adalah kelas Europa League. Zeki Celik ini menjadi Zeki Celik ini menjadi pemain yang sesuai karena kelasnya kelas Europa League. Kalau gue pikir Zeki Celik ini yang paling penting adalah output yang nanti akan ditawarkan oleh Zeki Celik untuk ini kan otomatis kan jadi lapisannya Kalulu kan. Betul. Nah, Kalulu tuh crossingnya udah bagus. Kalulu tuh udah beberapa kali crossingnya bagus, asisnya bagus. Cuman memang Kalulu ini kalau untuk penetrasi masuk ke kotak penalti tidak sebagus Cambiaso lah, atau tidak sebagus siapa? Nggak ada lagi. Jadi ya harapannya ketika ada kedalaman squad yang berbeda, Zeki Celik bisa menawarkan itu. Penetrasinya juga lebih baik dari Kalulu. Gitu Ya. loh. Jadi jangan sampai udah tahu Kalulu penetrasinya nggak sebagus Cambiaso misalkan dalam kotak penalti, tapi Kalulu bisa menawarkan kondisi fisiknya bagus, prima, 90 menit, bagus. Crossingnya bagus, defense-nya bagus. Nah, jangan sampai Celik ini nggak bisa menambal yang lain, tapi banyak kurangnya. Ya sayang juga gitu. Jadi ketika bicara kedalaman squad, nggak dalam-dalam banget ternyata. Ya, betul. Gue Karena kan ngelihat di profil kemarin sih, si Celik ini malah atribut bertahan lebih bagus, nyerangnya 6 malah dari 10. nah, jadi Nggak emang tahu, karena gue nggak pernah nonton, jadi gue nggak bisa judging. Tapi tulisannya malah bagusan bertahan ya, gue juga nggak ngerti. Atribut defensifnya lebih oke. nah berarti Ah, mungkin Spalletti kalau ngomongin mau mempertahankan skor baru dimasukin Zeki Celik. Karena kan Spalletti ini kan demennya megang bola, Iya, betul. bukan Allegri. Demennya kan possessional, demennya kan possession. Ya berarti Betul, kan betul. Celik ini ya. pasti dipakai pada saat mungkin udah mau mempertahankan keunggulan udah 2-0, mungkin Zeki Celiknya masuk. Bisa jadi gitu. Kalau memang kuatnya di atribut defense. Tapi kalau misalkan dimasukin dalam posisi kita megang bola, gue sih berharap Zeki Celik ini mau penetrasi Ya. lebih baik dari Kalulu. Jadi kanannya bagus, kirinya bagus. Ya ini kalau masih ada Cambiaso ya. Terus Cambiaso gimana dong? Ya nggak tahu, ya kita lihat aja nanti Nggak akan dijual. nanti peredaran rumor informasi.
Oke, teman-teman, sore Juventus ini lo termasuk yang gimana nih respon dari teman-teman yang lagi menonton kita tentang respon Zeki Celik ini? Dibutuhkankah? Atau biasa aja? Atau ini mah malah downgrade? Ya sebenarnya kalaupun downgrade sebenarnya tetap Kalulu sih yang inti sih. Iya sih. Tetap Kalulu yang inti, nggak mungkin dia inti, nggak mungkin digeser Kalulu. Kecuali Kalulunya laku, kecuali. Nah, Nah iya ini sih. Rumor-rumor bermasalah nih dijual kalau juga tuh Zeki Cap ya. Celik yang inti. Hah? Iya lagi rumor-rumor dijual juga tuh Kalulu. Iya, tapi harganya harus oke katanya kalau mau dijual. Hmm. Oke, gue rasa Zeki Celik gini dulu, segini dulu. Ada mau ditambahin lagi, Rik? Aman, lanjut. Aman. Genta ada yang mau tambahin dulu? Ya, lanjut, oke. Oke, kita lanjut ke final Piala Dunia. Kita sisipin sebentar, kita bahas. Congrats sekali lagi El Matador. La Furia Roja, Viva Spain ya, Viva Spain ya. congratulations. Ini sebuah final yang dimana dunia melawan Argentina. Nah, sebenarnya gue juga sebenarnya kalau Argentina tidak banyak masalah sebenarnya. Kontroversi, Ya, ya. ya. Iya, gue sebenarnya nggak terlalu dukung-dukung amat tuh Spanyol sebenarnya kalau gue pribadi. Cuman karena Ya. banyak kontroversi, akhirnya ini menjadi menarik yang fans di luar Spanyol untuk ayo nih kita bersatu Ikut padu nimbrung. melawan Argentina. Sampai-sampai si Toni Kroos yang nge-tweet Iya benar. football win gitu. Ya Iya, football apa win. apa Gila, urusannya anjir. Toni Kroos Toni Kroos ya. Toni Kroos mendukung Spain? Itu Iya, kan iya benar. kompetitor juga Spain buat Jerman. Apa urusannya? Nggak ada Gila sih irisannya itu. Jerman dukung Spanyol. Kalau Jerman dukung Austria itu masih ada irisan Iya, karena masih iya, ada iya. satu suku, satu ras. Nggak ada Kacau. urusan. Kacau Toni Kroos emang gila. Jadi Spanyol menang 1-0. Kayak 2010 harus sampai ke extra time. Dan di pertandingan itu juga keras banget tuh. Ya Argentina yang keras Mantap. ya. Cuma Argentinanya memang menunjukkan kalau mereka adalah lebih siap karena secara 90 menit Argentina sulit. Spanyol lebih siap untuk memenangkan pertandingan ini karena Spanyol di datanya unggul segala-galanya yang lebih Ya. gila lagi Argentinanya nggak bisa ngapa-ngapain. 90 menit nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin baru di 90 menit akhir atau di awal babak ketambahan Kacau sih. baru bisa Nah. mereka punya peluang. Nah, jadi pertanyaannya adalah buat Ricky. Kita ngomongin Piala Dunia dulu nih, nggak apa-apa Rick ya? Yoi, aman. Sebenarnya pantas nggak sih sebenarnya Spanyol ini sebagai juara dunia ataukah memang ya sudah diprediksi sesuai e-sport? Ya, terus apa sih faktor-faktor yang menurut lo bisa menjadikan Spanyol ini bisa menang ya lawan Argentina? Gimana? Oke, congratulations once again for La Ferran Furia Torres. Roja. Ya kan, football win kalau kata Toni Kroos. Ya gue sih sebenarnya karena gue tim Cristiano ya kan. Ya karena Cristiano pernah main di Juve guys. Yoi. Saya dukung Cristiano. Cristiano yang bikin rekor di Juve bukannya Messi gitu sih kan sebenarnya, nggak bercanda. Ya karena pantas atau tidak, mau pantas sekali lah jelas. Dari sebelum Enzo kena kartu merah pun itu Argentina udah bener-bener kekurung ibaratnya ya kan. Melepaskan 65% penguasaan bola, 20 tembakan, 11 shoot on goal. Sedangkan Argentina cuma dapat 3 tembakan dan 0 shoot on goal. Tim pertama yang main di final Piala Dunia tanpa shoot on goal, bayangin. Masuk sejarah. Gue puas banget sih. Nah, ya ini mohon maaf ya fans Argentina sekali lagi, ya memang Spanyol bermain lebih baik daripada Argentina. Kalian harus mengakui itu gitu sih Cap. Jadi Gue ada mengakui. 3 faktor. Ya, mengakui lah, harus mengakui lah. Football win. Puas bener lo nih. Puas banget gue anjir. Ya karena kontroversi ya kayak bener kata lu tadi. Sebenarnya mereka tuh udah jago gitu. Nggak perlu ada kontroversi wasit pun. Sebenarnya udah jago gitu loh. Jadi nggak perlu ada bantuan-bantuan lah sebenarnya. Lebih enak kalau mereka menangnya kayak gitu sih. Cuman semalam itu ada 3 faktor menurut gue yang memang membuat La Furia Roja lebih pantas untuk juara. Pertama, pertahanannya ultimate defense banget nih Cap. Ya kan, Unai Simon itu cuma kebobolan berapa? 1 gol dalam 8 pertandingan. Belgia lawan Duetnya Belgia.
Ya, duetnya si siapa? Pau Kubarsi sama Amerik Laporte. Wah, the best. The Padahal best banget, bro. Laporte itu incerannya Juventus sebenarnya. Iya, sempet diincer. Ini yang main di Liga Arab itu bukan sih, Cap? Iya, iya, Laporte. Iya An-Nassr. kan? Iya bener. Nah, pertama itu pertahanannya super sangat ultimate defense banget. Satu gol kebobolan itu sudah melewati rekornya Gianluigi Buffon 2 gol di 2006. Jadi Unai Simon adalah salah satunya kiper yang main di Piala Dunia yang kebobolan 1 gol aja. Yang kedua transisi negatifnya cepet banget nih Cap. Jadi kalau misalnya Spanyol kehilangan bola, mereka tuh transisi untuk ngerebut bolanya lagi tuh cepet banget gitu. Itu yang membuat pertahanan mereka lebih sulit ditembus lawan gitu. Lawan tuh nggak punya apa namanya celah untuk bisa mendekati gawang mereka. Kalau ibarat kata bolanya tuh sebutannya counter pressing ya kalau nggak salah sebutannya ya. Jadi saat mereka kehilangan bola ngerebutnya tuh lebih cepat. Nah itu transisi transisi itu sangat bagus menurut gua dan itu faktor kedua. Faktor ketiganya menurut gua kombinasi pemain senior dan pemain muda lah udah pasti. Spanyol punya kombinasi bintang-bintang muda dengan pemain senior yang sangat sangat bisa diandalkan di lapangan gitu. Bahkan even kayak si siapa yang golin Ferran Torres ya. Ferran Ferran Torres. Torres itu kan hitungannya udah senior ya Cap, ya. Cadangan Dia dia masuk bener nih. ya dia masuk dia walaupun cadangan dia masuk dia bisa membuat perbedaan lah. Ferran Torres bergerak sangat bagus di sayap kiri kalau nggak salah kemarin. Dan 1 gol dari asisnya Nico Williams itu golnya bagus sih asli. Itu golnya bagus banget sih. Gue juga nggak tahu kenapa nggak ada yang lihat Ferran Torres lari dari belakang gitu. Jadi tinggal Udah ditembak udah ketarik sama headingnya Inaki Nico. Williams. Iya betul. Kan Jadi heading kan Inaki Williamsnya. ya, di heading. Jadi menurut gue 3 faktor itu Cap yang membuat La Furia Roja pantas untuk menjadi juara dunia di tahun 2026 ini. Sekali lagi congrats buat supporter Spanyol di seluruh Indonesia. Iya, iya. Tapi kalau gue lihat Spanyol itu salah satu kalau misalkan pelatih harus nonton sama pelatih, misalkan nih gue jadi pelatih SSB nih. Salah satu Ya, tim yang harus ditonton sama anak-anak didik lu adalah Spanyol. betul. Kolektif ya Kenapa? main bolanya ya. Apa? Kolektif main bolanya ya. Iya, maksudnya gini, lu bisa ngajarin sama SSB lu. Sebenarnya kalau lu melakukan hal yang dasar secara benar dan baik, itu bisa kayak Spanyol. Yang dilakukan Spanyol itu sangat dasar, tapi benar lakukannya. Betul. Passing, kontrol, gerak. Passing, kontrol, gerak. Udah begitu aja terus. Iya. Coba lu perhatiin Spanyol. Abis passing, dikontrol bener. Passingnya bener nih. Passing bener, kontrol bener, abis itu gerak. Udah cuma begitu. Betul. Cuman karena tersistem, lu tahu geraknya kemana, lu tahu geraknya kemana, gerak ruang kosong, gerak ruang kosong. Ya. Alhasil jadinya pemain Spanyol seperti ada di mana-mana. Gitu. Gue Ya, kalau punya betul. SSB, gue pasti suruh nonton Spanyol nih. Lu perhatiin. Spanyol abis passing, pemainnya semua gerak. Nggak ada abis Ya. passing. Udah, dadah. Nggak ada. Kayak ini Cap ya, ibaratnya kayak sistem futsal ya Cap. Iya Futsal betul, ya kan. kayak futsal. Cuman ini Futsal, 11 futsal orang. 11 orang. Betul. Nah, betul. Futsal banget, futsal. Betul, betul. Emang betul. Abis passing gerak, abis passing gerak. Ya, Spanyol cuma melakukan itu aja. Bukan berarti itu, maksudnya gue mengecilkan nggak ada taktik lain. Tapi maksud gue, taktik sesederhana itu kalau dikemas dengan rapi pun, itu bisa bikin juara dunia. Iya. Cuman maksudnya kalau orang kan habis passing gerak, pertanyaannya adalah lo mau gerak kemana kan? Apakah lo bisa menemukan ruang kosong? Nah, Spanyol itu bisa membentuk sistem itu. Ada ruang kosong yang selalu dipenuhi sama pemain. Makanya posisinya bisa 65%. Iya. Hampir semua ruang kosongnya dikontrol. Itu namanya bukan position lagi. Kalau position seberapa banyak lo menguasai bola, tapi kalau pitch control seberapa banyak lo bisa mengontrol bola. Possession memegang bola sama kontrol bola suatu hal yang berbeda. Kalau lo main bola di belakang, back ke back, back ke back, back pass, itu bisa dihitung possession. Ya. Tapi kalau kontrol bola, setiap ruang kosong bisa dijelajahi sama setiap pemain. Itu perbedaannya menurut gua. Nah, kalau Genta mungkin lebih kepada ini nih ke Argentina ya. Gua ya menurut lu gimana deh Argentina ini deh. Iya. Jadi gini, Uh, Gen. Jujur aja, Gen, jujur Gen. ya kalau ngomongin kontroversi mah ya udah hatam lah ya. Kita bicara soal timnya nih sekarang. Maksudnya ini juga tim nggak usah terlalu teknis banget kayak taktiknya gitu ya. Cuman gue ngelihat bahwa trennya Argentina ini ya bisa
berbicara di pentas dunia ketika dia punya seorang dewa di timnya. Yes. Dulu ada Maradona, sekarang Messi gitu ya. Zaman di antara Maradona dan Messi itu ada Batistuta, ada Ortega, ada Riquelme, ada Juan Pablo Sorin, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan dewa gitu. Nah, datanglah Messi gitu kan. Kita jangan bicara yang sekarang. Kalau yang sekarang menurut gue emang dari awal udah nggak layak, udah nggak layak juara lah, emang udah didorong-dorongnya biar juara. Tapi kita misalnya 2022 lah gitu, masih bagus-bagusnya tuh kan mereka gitu. Nah, jadi memang kalau buat ke depan ini akan jadi masa kelam menurut gue buat Argentina ketika Messi pensiun gitu. Harus menunggu lagi yang jadi dewanya siapa. Ada Nico Paz kemarin nggak dikasih menit main sama sekali. Menurut gua si Scaloni ini juga ada tanggung jawab pastinya buat membuat Messi baru biar regenerasinya. Ya, kalau pelatihnya masih dia kan. Nah iya itu juga. Kalau masih dia karena jarak dari Maradona ke Messi itu lama loh. Baik kayak Batistuta aja, selegenda Batistuta aja nggak bisa bikin Argentina juara karena ya nggak punya sosok dewa itu. Gitu. Nggak tahu Argentina sih kulturnya itu ya. Jadi kalau ngeliat sedikit kemarin sih memang ya ketika Messi udah juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain juga nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi emang semangatnya tuh di Messi gitu. Walaupun Messi ditempel terus, tapi kalau Messi-nya masih kelihatan semangat atau apa, yang lain sih akan hidup gitu. Kalau kemana sih udah sejak kartu merah si Enzo itu sih udah Messi juga kayak udah nggak ini sih. Messi sentris lah ya. Doang aja ujungnya. Yeah. Cuman maksudnya kenapa kontroversi jadi lebih melekat ke Argentina di 2026 ini, Gen? Ya udah terang-terangan banget ya. Kenapanya kan ya udah pasti kayak kalau ditarik mundur lagi Infantino itu kan jadiin Inter Miami jadi peserta World Cup Club aja udah salah satu alasannya karena Messi. Padahal di playoff-nya menang LA Galaxy, tapi bukan LA Galaxy yang dimasukin ke FIFA World Club kan, tapi si kakak Messi ini gitu. Jadi itu udah tanda sih gitu. Jadi kayaknya udah nggak kaget aja. Cuman yang tadi kita pernah bilang di awal bahwa ternyata hampir satu dunia tuh juga berpikiran sama ya. Jadi kita doang di grup ngobrolin kan. Ternyata enggak gila lu. Iya gitu. Banyak semua orang. Saya ngomong. Itu yang gua agak nggak nyangka sih, ternyata banyak banget ya. Kan kita bukan fans ya gue bukan fans gila Ronaldo ya, tapi kita berpikiran sama gitu kan. Ya, nggak bisa tuh bilang yang nggak suka sama Argentina adalah fans Ronaldo, nggak bisa. Enggak lah, udah satu dunia emang. Ya, maksudnya gini loh, kalau sampai Toni Kroos nge-tweet kayak gitu, nggak ada kepentingan dia ngebela Barca, nggak ada kepentingan dia ngebela Spanyol, nggak ada. Toni Kroos tuh nggak ada kepentingan apa-apa sama Spanyol. Iya, benar-benar. Dan kalau dia memusuhi Argentina itu wajar karena kan mantan musuhnya juga di 2014 kan. Iya. Tapi maksud gua juga nggak berarti lu juga ada di sisi Spanyol sebenarnya. Benar. Maksud gua gitu. Lu memang memusuhi Argentina pasti, tapi kan bukan berarti lu ada di sisi Spanyol. Dengan lu nge-tweet football win, itu kan udah satu dunia heboh. Wah, berarti Toni Kroos aja bisa nilai. Iya, sepakat. Gitu. Ya kan kalau dia mau profesional ngapain gua nge-tweet gitu. Kan dia kan influencer gede. Memantik ya, Cap ya? Terlalu memantik ya. Oh iya, karena kan Toni Kroos bintang besar, Bro. Iya, betul. Toni Kroos bukan ecek-ecek gila. Iya, benar. Bukan ecek-ecek. Kalau lu pemain Liga 2 Jerman ngebilang Spanyol, Argentina mampus nggak ada yang tahu. Oke, mungkin itu dulu untuk Spanyol. Sama itu sekali lagi selamat buat Spanyol dan Argentina. Ya sudah lah ya, itu udah paling top lah, lo udah sampai final. Paling top, mau apa lagi, udah cukup. Tapi ya tanpa Messi, Argentina harus hati-hati lah. Ya kita nggak tahu lah nanti perjalanan tuh negara, karena timnas yang kita dukung juga nggak tahu juga kayak gimana nasibnya. Oke, kita lanjut di terakhir. Terakhir ini ada Matteo Pellegrino yang tanda-tandanya semakin didekati, formulanya sudah mau dikunci sama Juventus.
pokoknya mau minjem dulu, nanti bisa ditebus. Ditebusnya itu antara pilihan atau kewajiban ini yang masih diperdebatkan atau masih dinegosiasi. Kadang dari sisi Juventusnya pengen kalau lolos Europa League atau Conference League. Murah bener ya, maksudnya terlalu ini ya, terlalu merendahkan diri ya Juventus ya. Hmm. Jadi seolah-olah kayak susah ke Liga Champions gitu, ya udahlah kalau nanti ditebus kalau Europa League, Conference League. Ya maksudnya kalau bisa sih di Champions League. Jadi kalau 5-6 Ya, ngapain kita tebus Matteo Pellegrino? Ini ibaratnya begitu. Betul, Aneh bener. betul, betul, betul. Ya, Setuju gue. jadi pertanyaannya buat Ricky deh. Ya, pertanyaannya menurut lo transfer Matteo Pellegrino nih apakah sudah di tahap mau finalisasi atau ini sebenarnya masih jauh-jauh aja nih? Kalau menurut lo formula kita pinjam dulu, habis itu baru kita wajib tebus atau kita pakai opsi, menurut lo seperti apa? Sejujurnya gue kurang terlalu mengenal Matteo Pellegrino, tapi untuk sesi ini gue mencoba untuk membacakan beberapa profil dia lah ya yang gue cari di internet. Sempat lihat YouTube-nya juga tadi sore gue sempetin. Jadi memang ini pemain muda banget ya. Yang Gue nggak muda-muda, tahu. ya muda Ya, 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 dua ya, ya, dua tiga. ya. Tapi ya gimana ya Gen? Kagak terkenal. sama, gue juga mikir gitu. Iya makanya ya oke lah kita bahas beberapa lah ya. Ini negosiasi yang cukup alot. Kayak kabar terakhir itu yang tadi kayak lu bilang bahwa Parma mintanya penebusan klausul aktif kalau misalnya Juve lolos kompetisi Eropa dengan harga 30 juta euro. Ya itu mahal coy. 30 juta euro. Iya beda 10 juta doang kalau sama Chiesa sama Nico Gonzalez maksud gue yang udah sering main gitu kan. Ini mainnya di Parma pula gitu. Jadi maksud gue 30 juta itu terlalu mahal. Juventus tuh lagi coba untuk neken harganya di angka 27 hingga 28 juta aja. Gitu. Itu makanya yang membuat sampai saat ini tuh negosiasinya berjalan cukup alot. Gitu. Cuman katanya sih ya, katanya nih ya yang gue baca ya, jadwal agennya tuh katanya dia tuh udah dijadwalkan terbang ke Milan untuk melakukan pertemuan langsung guna memecahkan kebuntuan. Nah, itu kabar terakhir tuh Cap yang gue baca. Jadi kemungkinan besar agentnya akan langsung bertemu dengan perwakilan Juventus untuk membahas soal transfer ini. Gitu. Nah, Pellegrino sendiri juga memutuskan untuk bergabung untuk ingin berlabuh di Juventus aja. Padahal dia punya tawaran juga dari Crystal Palace. Itu juga yang gue baca tuh. Nah, jadi Juve saingannya sama Crystal Palace sekarang udah nggak sama Barcelona lagi, sama Real Madrid. Kalau Liga Inggris mah saingan semua, Kalau udah banyak punya gitu, duit. Enggak kalau masalah, zaman dulu. tim kelas atas Inggris nggak akan naksir pemain Parma gitu kan. Iya. Nah, itu dah pokoknya. Jadi skema alternatif terakhirnya. Nah, ini yang akan kita bahas, Cap. Apakah kemungkinan ini bisa tercapai? Juventus memasukkan nama Jeff Ekator ke dalam kesepakatan katanya melalui kesepakatan tukar pinjam. Nah, nggak tahu nih bisa terjadi atau tidak. Nah, cuman aneh aja ya Juventus ya. Jeff Ekator didatangin buat dipinjemin doang. Kan kasihan itu orang ya belum sempat main di liga ya kan tiba-tiba dipinjemin lagi buat orang baru gitu. Jadi menurut gua meminjam orang baru mengorbankan orang lama yang sudah dimainkan di pramusim kan menurut gua itu sebuah Ya, sesuatu yang cukup sebenarnya sama-sama baru. eh makanya tapi kan minimal Jeff Ekator udah lagi dicoba nih di pramusim Hmm. nih ya kan udah dibawa gitu terus tiba-tiba Pellegrino datang Jeff Ekatornya ditendang itu kan menurut gue itu skema yang cukup aneh lah menurut gue untuk apa mendatangkan Jeff Ekator kalau harus dipinjemin lagi gitu sih ya itulah Cap beberapa hal yang mungkin bisa gue bacakan menceritakan tentang Matteo Pellegrino yang kurang begitu gue kenal tapi mungkin teman-teman suara Juventus ini lebih kenal daripada gue ya sama Matteo Pellegrino ya ya mudah-mudahan harapannya kalau memang jadi ke Juventus bisa berkembang menjadi pemuda yang hebat. Itu aja Cap. Oke, Ricky, thank you. Oke, tadi itu pendapat Ricky tentang Matteo Pellegrino yang menurut Ricky agak aneh juga kalau nanti suatu saat ditukar dengan Jevekator yang masih baru. Dan kita masih meraba-raba sebenarnya profilnya seperti apa nih. Karena memang secara profil bukan profil yang high-high banget. Nah, kalau buat Genta ya sama ya, hampir mirip-mirip dengan pertanyaannya Ricky, tapi lebih kepada kalau misalkan sampai ditukar misalkan Jeff Ekator yang baru datang ya kita juga nggak tahu Jeff Ekator juga mainnya
bagus atau enggak. Tapi kan lu juga ngikutin juga ya Jeff Vekator di usia 19 ya? Ya, pokoknya dia Ya. termasuk Azzurrini lah ya. Nah, menurut lu ya memang akan menjadi seperti itu planningnya atau sebaiknya ada Jeff Vekator, ada Pellegrino, ada David dan mungkin ada Ronald Colomani. Menurut lu seperti apa nih rancangan striker Juventus kalau tetap Matteo Pellegrino diteruskan dan dicoba untuk didatangkan ke Juventus? Nah itu dia tuh kalau si Pellegrino ini sih gua rasa gambling kalau Juve bikin dia striker utama ala Vlahovic atau malah kayak Colomboiani ya. Ya Dia nggak kayaknya mungkin sih, kayaknya nggak bakal mungkin dia striker utama sih. kalau Jeff kita sih lihat positioningnya emang udah pasti dia sebenarnya masih striker cadangan lah gitu, tapi yang pasti dapat menit gitu 20 menit terakhir atau kalau lawan Lecce dia inti itu pasti dapat menit gitu kalau memang dia nggak dilepas ya gitu kan. Nah cuman kalau striker utama gue ngeliat sih kayaknya Juve tetap masih nunggu nama yang lebih besar dari si Pellegrini kan ya. Pellegrino. Pellegrino itu iya. Kayak gue masih Gak kenal kan juga lu masih ya. lama ini kan Mercato kayaknya sih belum buru-buru itu. Cuman emang kalau untuk detik ini preseasonnya kita memang cuman jadi 2 striker doang kan, Openda sama Jeff. Terus Jeff juga cedera tuh kan, nggak tahu nanti preseason yang berikutnya udah bisa langsung main apa walaupun nggak parah kalau tadi gue baca sih cederanya ringan. Tapi kita sekarang cuma punya 2 striker tuh dan malah gue lebih concern sebenarnya jual Openda dulu sih gitu. Cuma nggak Iya tahu lagi. bisa. Hmm, Ya Openda memang lagi dijual, cuman kan masalahnya nggak gampang jual pemain. sangat tidak gampang. Nggak gampang jual pemain kayak gitu. Kalau dia mah jago banget mah kan gampang jualnya. Udah gitu susah dan nawar pasti murah yang beli. Ya lu lihat aja kemarin di pramusim. Dia kayak mana coba. Iya kan? Iya kan? Iya. Dan memang sih menurut gua si Pellegrino ini tentu nggak bakal jadi striker utama. Cuman pertanyaannya adalah apakah nanti tukeran sama Jevekato dan Pellegrino ini yang menjadi pertanyaan banget nih. Karena sangat-sangat ya dia Jevekator datang musim ini, terus Pellegrino juga datang musim ini sama-sama baru tukeran langsung. Kan Cuma kalau normalnya Jeff itu kan hmm, masuk ini kan komitmen dari katanya CEO baru buat mengitalikan lagi Juventus kan. Kayak kalau agak dia langsung dilepas sih aneh juga ya gitu. dilepas sih dalam artian permanen nggak mungkin. Lebih Nah ya kepada maksudnya langsung pinjemin di ya. loan doang paling. Nggak mungkin dilepas langsung swap gitu, nggak mungkin. Paling ya sebagai tanda, ya udah lu gua ambil striker tapi lu gua kasih striker nih, gitu aja. Lebih kayak gitu sih. Ya bisa. Kalau gue pribadi gue sangat nggak mungkin deh, dan kayaknya nggak bakal mungkin, kayaknya ya nggak bakal mungkin kalau Pellegrino ini jadi striker utama Juventus sih, aneh banget ih. Striker utama Juventus Siapa pula ya ini ya? Pellegrino nih, ada mah juga striker utama masih Colomani masih mending lah, Sorloth misalkan, ya setidaknya walaupun kemarin ada hal yang jadi omongan di seluruh dunia, ya masih mending deh main di, ya Iyalah. Pellegrino masih jauh lah dari kata layaknya bermain di Juventus, kecuali dia ada pendampingnya yang udah senior dulu sih itu. Kayak gini aja deh, kita ngikutin Serie A gitu. Gue aja baru dengar ada. Enak aja. Gitu. Apalagi 2001 lahirannya pemain tuh. Argentina. Kalau siapa? Si bek kanan tadi siapa? Cherky. Zeki Cherky. Felix. Itu gue masih dengar namanya walaupun Felix. gue pernah nonton, tapi gue tahu gitu. Tapi kalau si Pellegrino ini gue baru denger lagi. Jujur aja. Gue Pellegrino tahu, cuman dia ya maksudnya dia striker ngandelin badan sih. Jadi kayak dulu Gede. lu tahu Elorente nggak? Iya. Ya. Elorente lu tahu nggak Elorente? Elorente yang dari Bilbao di Iya. Juventus. Cuman kan duetnya Tevez. Nah, mantep Tevez-nya. Ini anak 24 tahun tingginya udah 192 Gen. Gila. Gede banget badannya. Iya maksud gua lu nggak masalah main Pellegrino. Cuman kalau duet lo juga bagus, ya ketolong dah. Ya layaknya Elorente
waktu itu duet sama Tevez, bener nggak? Iya. Coba kalau Elorente duetnya bukan Tevez, kayak mana coba? Iya kan? Iya. Elorente kan waktu itu cuma buat nahan bola untuk kasih ke Tevez. Ya 2 musim lah dapet tuh Elorente. Ya, betul. Nah, jadi kalau Pellegrino duetnya juga biasa aja, ya jadi biasa semua udah ini. Hmm. Gitu. Oke, mungkin itu aja deh dari gue. Jadi gue pikir kita udah bahas banyak ya. Ada Zeki Celik, terus ada apalagi tadi ada Piala Dunia, World Cup. ada Piala Dunia World Cup ya. Jadi kita ya lucu juga sih. Argentina itu sebenarnya tim yang banyak favorit orang. Orang seneng karena kan dulu ada Batistuta, Maradona, ada dulu gue juga seneng dengan itu siapa yang main Villarreal, yang main di Villarreal. Terus Claudio Lopez. Riquelme. Riquelme itu effortless banget dah orang. Kayak nggak berusaha Riquelme mau lewatin Villarreal. orang tapi Iya. kegocek. Ya. Yang paling tahu Riquelme, Paulo Dybala lah kayak. ya Dybala ya karena kan kita Juventini ya udah pastilah Dybala Higuain udah pastilah karena kita Juventini. Maksud gue di luar itu gue suka Riquelme. Ya. Riquelme tuh gimana ya? Kayak kalau CR7 kan kayak Messi masih ada effortnya gitu. Ada satu cap yang gue juga suka, cap tahun 2000-an, cap Pablo Yo. Aimar yang main di Nah, iya, Valencia. Iya, barang itu sama Riquelme. Aimar bagus. Cuman maksud gua kalau disuruh milih lagi gua Riquelme. Aimar malah ada di staffnya Scaloni. Ada. Oh, ada staffnya Scaloni. Ada. Samuel, iya. Oh. Roberto Ayala, Samuel, Pablo Aimar. Tiga itu. Iya. Oke lah kalau gitu. Negara bola lah, cap bisa cari Iya, ganti Messi. negara sepak bola. Dan terakhir Pellegrino apakah beneran ditukar Rekator kita nggak tahu. Ya coba nanti kita lihat aja. Oke, mungkin itu aja dari kita dan jangan lupa share, like, and subscribe dan kita lagi jualan merchandise. Jadi teman-teman boleh silakan share merchandise. Silakan dibeli. Jangan dibeli dan kita juga akan Oh ya, Curious juga jangan lupa ya. Curious jangan lupa untuk di-scan untuk biar channel kita ini akan terus hidup terus. Oke? Amin. Thank you sekali lagi Niki sama Kinta ya. Siap. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Vino Alvine, Forza Juve. Juve.